Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi teman-teman kelas 4 yang saya sayangi karena Allah SWT. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman di rumah dalam keadaan sehat ya. Dan jika di antara kita ada yang sakit, mari kita doakan semoga lekas diberikan kesembuhan oleh Allah SWT. Amin ya robbal alamin. Hari ini kita akan belajar tentang luas gabungan, yaitu lanjutan dari materi bangun datar. Sebelum melanjutkan pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu dengan mengangkat kedua tangan kita niatkan berdoa karena Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita telah selesai berdoa. Selanjutnya, sebelum kita mulai, kita akan menjelaskan tujuan pembelajaran setelah teman-teman menyimak video berikut. Pertama, siswa dapat mengidentifikasi bangun datar gabungan. Yang kedua, siswa dapat menentukan luas bangun datar gabungan. Luas gabungan. Nah, teman-teman, luas gabungan ini sedikit berbeda dengan keliling gabungan. Yang dimana pada saat kita belajar keliling gabungan, yang kita hitung adalah luas bagian sisi luarnya saja. Nah, ya, sisi luarnya kita jumlahkan. Nah, itu yang kita hitung untuk mencari keliling gabungan. Sisi yang dalam ini tidak kita hitung, ya. Sisi yang ini tidak kita hitung pada menentukan keliling gabungan. Namun, pada saat menentukan luas gabungan, ya, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Pertama, salah satu faktor penting ketika akan menentukan luas bangun gabungan adalah ketepatan mencari ukuran dari setiap unsur bangun datar penyusun. Nah, maksudnya adalah pada saat kita menentukan luas gabungan, kita harus membagi bangun gabungan tersebut menjadi beberapa bagian. Contohnya, bangun gabungan ini. Kalau bangun gabungan ini, kalau kita lihat secara seksama, di sini ada sisi sama panjang, sama panjang, sama panjang, sama panjang. Maka dapat kita tentukan bahwa bangun yang ini, yang Payasit beri tanda sisi pinggirnya adalah bangun persegi. Ini bangun persegi. Dan yang panjang ini atau yang lebih besar adalah persegi panjang. Dan menentukan luas gabungan, kita membaginya menjadi beberapa bangun. Yang ini adalah bangun persegi, kita berikan tanda 1. Yang berikutnya ini bangun persegi panjang, kita berikan tanda 2. Berarti ada luas bangun 1, luas bangun 2. Bangun 1 adalah persegi, bangun 2 adalah persegi panjang. Dan menentukannya bagaimana? Menentukannya menggunakan rumus. Berikutnya adalah langkah-langkah menentukan luas gabungan. Silakan teman-teman bisa catat ya, untuk memudahkan teman-teman dalam menentukan luas gabungan. Karena ini adalah informasi yang sangat penting. 1. Bagilah bangun datar menjadi bangun-bangun yang mudah dihitung luasnya dengan menggambar sisi bantu. Nah, contohnya pada slide sebelumnya. Nah, kita kasih garis bantu di sini dan membaginya menjadi beberapa bagian sesuai dengan bangun datarnya. Berikutnya, hitunglah luas setiap bangun. Nah, tadi ada 2 bangun datar, yaitu persegi dan persegi panjang. Berarti kita menghitung luas persegi berapa, luas persegi panjang berapa. Selanjutnya, jumlahkan luas bangun-bangun tersebut. Jadi setelah menentukan luas persegi berapa, luas persegi panjang berapa, dijumlahkan. Maka selesai. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, nanti yang tadi bisa teman-teman catat ya, atau di pause dulu, agar teman-teman memudahkan dalam menentukan luas bangun datar. Selanjutnya, ada contoh soal, tentukan luas bangun gabungan di samping.
Nah, pasti teman-teman sudah bisa menebak ya, bangun gabungan apa sajakah ini? Bangun gabungan ini adalah terdiri dari dua bangun datar, yaitu pertama, yang bentuknya lancip ini namanya apa? Betul sekali, namanya segitiga. Nah, berarti kita bisa menuliskan bangun satu, segitiga. Yang bawah ini sisinya berbeda. Ini lebih pendek, ini lebih panjang, yaitu bangun persegi panjang. Nah, maka dari itu cara menentukannya kita sudah memberikan garis bantu di sini, ya. Maka kita menentukannya dengan menghitung masing-masing atau menghitung, kan ada dua bangun datar nih, segitiga dan persegi panjang. Berarti kita menghitung satu. Saat kita menghitung luas segitiga dulu, baru menghitung luas persegi panjang. Kemudian dijumlahkan. Oke. L1 artinya luas bangun 1 sama dengan luas bangun 1 apa? Segitiga. Berarti kita menggunakan rumus segitiga. Maka setengah kali, rumusnya apa segitiga? Setengah kali alas kali tinggi. Oke. Selanjutnya setengah dikali alasnya berapa? Alasnya ini tidak ada, Pak. Nah, ini sama dengan yang bawah ya, panjangnya ya. Maka alasnya sama dengan panjang persegi panjang, yaitu 20 dikali tingginya 15. Nah, cara menghitungnya masih ingat, yaitu setengah dikali dengan alasnya dulu. Setengah dikali 20 sama dengan 20 dibagi 2 ngitungnya. 20 dibagi 2 berapa? 10. Berarti ini coret, 20-nya berganti jadi 10 karena 20 dibagi 2 10. Sekarang tinggal 10 dikali 15. 10 kali 15 tinggal cara menghitungnya adalah 1 dikali 15 itu hasilnya adalah 15. Terus angka nolnya dipindahkan ke belakang angka 5. Maka sudah diketahui luas bangun 1 atau segitiganya adalah 150 cm pangkat 2. Oke, selanjutnya sekarang tinggal luas bangun kedua. Bangun kedua kita dapat mengidentifikasi bahwa memiliki 4 sisi, 1, 2, 3, 4, dan 2 sisinya sama panjang, 2 sisinya juga sama panjang. Yang ini lebih pendek, ini lebih panjang. Maka jelas itu adalah bangun persegi panjang. Sehingga kita dapat menulisnya luas kedua, ya. Atau juga nih teman-teman bisa kayak gini. Kalau tidak L1, teman-teman bisa menggunakan L gambar segitiga kecil, ya. Kalau selain L2, teman-teman bisa menuliskan L gambar persegi panjang kecil. Nah, seperti ini juga boleh ya. Nah, selanjutnya rumus luas persegi panjang adalah P dikali L. Nah, sama dengan P-nya berapa? 20, L-nya 10. Maka jadi 20 dikali 10. Cara menghitungnya adalah 2-nya dikali 1. 2 kali 1, 2. Nolnya ada berapa? Ada 1, 2. Diletakkan di belakang angka 2. Sehingga hasilnya luas persegi panjangnya adalah 200 cm pangkat 2. Nah, setelah kita mengidentifikasi, menentukan, dan kita menghitung masing-masing luasnya menggunakan rumusnya masing-masing sendiri-sendiri ya, kita tinggal langkah terakhir adalah jumlah. Berarti L sama dengan L1 ditambah L2 atau luas 1 ditambah dengan luas 2. Maka hasilnya adalah 150 ditambah 200. Hasilnya adalah 350 cm pangkat 2. Selesai. Jadi demikian ya teman-teman ya, menentukan luas bangun gabungan. Lanjut ke contoh kedua. Contoh kedua, tentukan luas bangun gabungan di samping. Nah, ini sama halnya dengan contoh di awal ya. Nah, dari sini kita dapat menentukan apa nih teman-teman? Sudah tahu ini bangun apa? Setelah kita mengidentifikasi, di sini ada
sisi sama panjang. Nah, ya ada garis sama panjang yang menandakan ini bahwa sisinya sama panjang. Ini 3, maka di sini juga 3 cm. Di sini juga 3 cm. Dan di sini kita bisa menggunakan garis bantu. Ini udah ada garis bantu sebelumnya ya. Jadi kalau soalnya belum ada garis strip-strip ini, teman-teman bisa tambahkan sendiri. Kita bisa bagi langsung saja ya teman-teman ya. Ini bangun 1, ini bangun kedua. Bangun ke 1 berbentuk apa? Persegi. Maka cara menghitungnya adalah luas bangun 1 atau luas gambar persegi ya. Luas persegi bagaimana? S kali S ya. Artinya apa? Sisi dikali sisi. Sisi kali sisi, sisinya berapa? 3. Maka 3 dikali 3 sama dengan 9. Jadi luasnya 9 cm pangkat 2. Selanjutnya, luas bangun 2. Luas bangun 2 berbentuk apa teman-teman? Betul sekali. Persegi panjang. Di sini ada sisi panjang, sisi lebar. Maka rumusnya adalah P dikali L ya. Panjang kali lebar. Panjangnya berapa? 10. Lebarnya 4. Maka 10 dikali 4. 10 dikali 4 berapa? 40. Sehingga luas gabungannya berarti adalah LG, boleh, tadi nggak ada LG-nya, boleh sekarang LG, luas gabungan maksudnya, sama dengan luas 1 ditambah luas 2. Nah, sekarang kita tinggal ngitung teman-teman. Luas 1 itu adalah 9, ya, luas 2 adalah 40. 49 ditambah 40 hasilnya jadi 49. Jadi jawabannya 49 cm pangkat 2. Ya, ternyata sangat mudah ya teman-teman ya dalam menentukan luas bangun gabungan. Oke, baik teman-teman. Nah, demikian untuk pembelajaran hari ini tentang materi luas bangun datar gabungan. Jika ada yang kurang jelas, teman-teman bisa ulang kembali video ini dan ingat 3 hal tadi dalam menentukan luas bangun gabungan. 1, pertama teman-teman harus mengidentifikasi terlebih dahulu ini bangun apa dan bangun apa, gabungan dari 2 bangun apa, terus memberikan garis bantuan jika tidak ada garis bantuan untuk memisahkan 2 bangun datar tersebut, kemudian menghitung masing-masing luas bangun datarnya menggunakan rumusnya. Jika itu persegi sama segitiga, maka ngitung luas perseginya dengan rumus persegi, luas segitiga dengan rumus segitiga, ataupun contoh yang lainnya. Dan setelah selesai menghitungnya, teman-teman jumlahkan kedua luas bangun gabungan tersebut. Maka akan ketemu hasilnya. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Jika ada yang kurang jelas, dapat menghubungi Pak Yazid. Kita tutup dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.